teman-teman semua, hari ini kita bersama Kak Muhammad Nanda Fauzan, penulis dari Persembunyian Terakhir Ilyas Hussein dan cerita-cerita lainnya. Jadi ini kumpulan cerpennya kan. Mungkin, dulu nama saya Nisa, saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, di sebelah saya ini ada Kak Nanda Fauzan. Kak Nanda Fauzan ternyata masih mahasiswa. Oke, di UIN Banten. Di UIN Banten, jurusan Filsafat. Filsafat. Dan ini adalah buku pertama Kak Nanda. Nah, di awalnya saya juga mikirnya, saya belum lihat latar, belum lihat belakangnya nih Kak. Kita lagi mikir, wah ini nulisnya, tapi ada sering nulis di pojok buku. Kak Nanda ini aktif sekali menulis, jadi kalau mau baca tulisannya ada di pojok buku, terus nah itu saya melihat kumparan juga, ini ada kumparan, terus dan karyanya tuh banyak banget. Jadi saya sempat berpikir Kak Nanda ini sudah lulus kuliah dan bekerja. Ternyata mahasiswa ini masih mahasiswa saja sudah seproduktif ini ya karyanya, Masya Allah gitu. Nggak nyangka loh, serius. Ternyata pada belakangnya, kelahiran 2000, semudah sekali. Langsung jiper. Karena saya belum melahirkan karya apa selain skripsi. Oh iya, kayak selamat berjuang ya. Semoga selesai ya. Nah, Persembunyian Terakhir Ilyas Hussein. Saya mikirnya tuh awalnya ini novel. Sebelum akhirnya dikasih tahu bahwa ini adalah kumpulan cerpen. Saya kan kayaknya cerita pertamanya itu agak panjang. Jadi saya sebetulnya kan di sini tuh agak panjang, ya berpikir, oh ini novel kali ya, kok nggak selesai. Ternyata, ternyata ini cerpen. Cara gue sama cerita berikutnya, saya berasumsi bahwa ini bab kedua. Gitu. Karena masih satu latar ya kayaknya ya, masih satu latar. Jadi saya berpikir ini adalah bab kedua. Ternyata judul yang berbeda, gitu. Cerita yang berbeda maksudnya. Jadi saya mau nanya, kenapa ngambil judul ini dari sekian banyak cerita di dalam buku ini? Aku merasa saat pertama kali mengumpulkan naskah ini, mencari satu tokoh yang kira-kira representatif dengan semua naskah. Sebenarnya bukan cuma Ilyas Hussein, juga ada dua tokoh yang ada di negara yang harus tapi aku mengira Ilyas Hussein karena dia tokoh anonim sebetulnya. Kita tahu Ilyas Hussein orang Malaka, ketika menggunakan Ilyas Hussein semua orang dari Malaka, tapi bukan dari Malaka. Tahu nggak? Ilyas Hussein itu tokoh fiktif, anonim, dia nama lain dari Malaka. Kalau kita menggunakan Malaka, kita lengkap sosok Malaka itu dengan Ilyas Hussein. Aku sangat masing-masing. Ini ada Ilyas Hussein lain. Tapi ini maksudnya ya mungkin. Saya baru tahu pun bertanya ya. Nah, kalau lihat di sini tuh dari latar belakang Kak Nanda dulu deh. Hingga akhirnya menerbitkan buku. Itu siapa yang menawarin untuk terbitkan? Atau ada penerbit yang menawarkan sudah diterbitin aja karya-karyanya gitu. Aku agak bingung. Soalnya kebetulan waktu itu aku udah punya naskah kan, nulis semacam cita-cita sebelum sudah kan. Aku cari penerbit yang itu distribusi kebetulan aku sudah silakan sisi teknik meskipun berbeda. Aku coba buat kirim itu bulan Desember dan bulan Januari atau Februari mereka bilang bahwa naskah ini akan diterbitkan pada bulan Cepat ya? anak soleh. Rezeki ya gitu. Akhirnya, tapi ketika ini mau dijadiin buku, sudah terpilih nih, oh ini cerpennya ada berapa cerpen? Oh udah fix ya? Sudah fix? Awalnya 15 tapi kemudian ditambah 2 karena mayoritas dari buku ini sebenarnya sudah dibuat orang Tempo di Indonesia. Jadi
buat mengejar kebaruan itu saya itu naskah yang memang belum publikasi dimanapun mendapatkan dua. Tapi kan tadi sudah, akhirnya yang dua ini yang terbaru gitu. Jadi 18. Oh, jadi 18. Atau yang ada minimal halamannya kan? Oh enggak, ini hanya ya udah biar ngenakan aja. Apakah menulis adalah cita-cita Kananda? Jadi penulis maksudnya? Sebetulnya tiga pihak karena penulis kita kan di Indonesia masih ada semacam tapi karena mungkin masuk mahasiswa yang kebetulan senang menulis, jadi ya aku menjadikan menulis sebagai kehidupan. Jadi itu terjadi begitu saja. Itu sesuatu yang memang dicita-citakan. Oh, oke. Mulai menulis berarti udah berapa kan? SMA mungkin ya, tapi kalau mulai publikasi memang aktif sejak kuliah. Tapi kalau menulis mungkin sejak SMA. Sejak SMA? Ya udah SMA-nya nih? Mana salah? Oh, lebak ya? Dulu waktu nulis, itu pas mulai pelajaran bahasa Indonesia atau emang udah ya udah bikin cerita-cerita aja sendiri atau disuruh sama guru? Oh iya dulu. Awalnya ya? Awalnya seperti itu. Tapi itu ya menulis karena memang tugas sekolah aja kan. Kalau menulis sebagai senang gitu, senang. Proses kreatif mungkin saat baca novelnya Albert Camus yang open aksi nih. Kayak tadi ini atau siapa tuh yang mungkin dari situ tuh mulai berpikir kok bisa ya menulis itu bisa. Kan kalau kita tugas sekolah kan pas zaman saya ya nggak tahu kalau selalu ada ini tuh Kanada selisihnya nggak jauh beda sama teman-teman kok. Ini kelahiran tahun 2000. Masih muda gitu, masih muda. Tahun 2000. Buat kita kalau ada tugas mengarang kan di sekolah tuh mengarang film ini selalu dalam bentuk-bentuk yang formulaic gitu ya. Jadi itu nggak merangsang gitu buat kreatif. Tapi sebagai tugas itu memang sangat bagus ya untuk merangsang minat kita. Jadi kalau menulis kreatif mungkin kalau karena semua kita pengen aja. Ada perkataan yang bilang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Apakah itu benar? Iya harus. Oke, berarti Kananda juga suka baca ya? Kebetulan suka. Terus semua orang suka baca ya. Cuma tergantung baca apa ya. Saya nggak tahu ya, tapi saat dari SMA Kananda memang di sekolah ada perpustakaan sampai Kananda suka baca atau memang suka beli sendiri aja? Di perpustakaan gua, ya di sekolah gua ada perpustakaan, tapi koleksi sastranya memang sangat minim. Yang kebanyakan buku pelajaran pakaian itu loh kak. Jadi kebetulan pas generasi yang aku lulus 2017 itu SMA itu sudah marak online. Oh. Dulu tuh aku buat lapak tuh yang nonton jadi aku bisa akses itu kan. Kita beli. Makanya membeli. Genre apa yang paling sering dibaca sama Kananda? Aku suka filsafat, aku suka sastra, baca apapun yang ingin baca sih. Dan kadang-kadang selalu gampang switch itu loh, gampang berubah. Ketika ada tema tertentu yang memang sangat menarik, aku akan membaca itu dan meninggalkan baca-baca itu. Oh, oke. Ya gitu. Punya penulis favorit berarti? Di Indonesia. Iya, Indonesia. Kalau Indonesia aku suka Ardi Silado. Oh. Aku suka siapa banyak ya. Orang mungkin Iksan Abani, Aizari Ayu. Banyak ya. Ini Aizari Ayu mana Aizari kan ya? Beda lagi ya, dan beda lagi. Jadi Aizari Ayu dan Aizari itu berbeda orang ya. Bukan namanya dibalik. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri aku suka Orwell pasti, terus Orwell. Terus aku suka Stefan Zweig. Ini ya bervariasi sekali ya bacanya kan ya. Kayaknya harus seperti itu ya kalau jadi penulis. Tidak iya, kita harus membaca lebih banyak itu orang-orang yang masih. Oh iya, biar semakin kayak. Yang di samping kayak referensi juga teknik ya. Sebenarnya bahkan masing-masing lintas negara pun kalau kita mau mencermati itu ada teknik-teknik yang berbeda. Sastra di Amerika Latin misalkan Juan Diego Garcia Marquez itu ada realisme magis. Wah ini saya suka nih, karena saya nggak tahu terus gimana? Iya maksudnya masing-masing negara selalu punya kecenderungannya untuk menulis kan. Di Jepang kan kalau kita baca sastra dari Jepang yang apalagi yang modern akan
kelihatan tuh kecenderungan mereka itu sesuatu yang absurd dari realitas mereka sebagai pekerja-pekerja. Sementara di Amerika Latin yang begitu kental dengan aura magisnya, hadir realisme magis. Di Indonesia pun, nah ada narko misalnya, narko dan berikutnya orang masih sering menunjukkan sebagai realisme magis. Karena kita masih ada di antara pencampuran modernisme dan magis itu. Satu sisi kita yang nggak bisa dibilang nggak modern juga, dan di sisi lain kita belum bisa keluar dari yang magis. Nah di buku ini ada tuh karya-karya yang di situ ya. Iya, Ya kan ada kan. 121 kayak gini di akhir-akhir. Ya. Ini saya nggak tahu mungkin karena ini bentuk gerakan hati mungkin. Bacaan saya itu tidak sevariatif Ananda. Jadi ketika saya baca buku ini, sebelum baca buku ini saya baca bukunya kumpulan cerpennya Desi Tirayu. Oh, iya, gitu. Dan saya bisa dibilang Desi Tirayu mungkin bacaan kumpulan cerpen pertama yang saya baca. Karena saya agak malas ya kali ya. Jadi karena yang tadi saya pikir cerpen seperti itu ya gitu. Jadi ternyata ketika baca Desi Tirayu terus ya Desi Tirayu yang slide pertama itu terus baca ini sangat, kalau saya perhatiin ya, justru apa ya, pilihan katanya saya itu sekali ya kayak gitu. Termasuk buku ini, mana saya sampai sempat bilang bahwa ini pengalaman baru membaca karyanya Ananda, itu pengalaman membaca baru untuk saya gitu. Dan ternyata kalau saya lihat tiap penulis itu akan menggambarkan apa yang dia baca, ya kan, menggambarkan kekayaan pikiran dan kosakata yang dia punya. Nah, itu selain didapat dari penulis, kekayaan itu tuh, kan katanya kalau penulis itu riset, selain dari membaca karya-karya yang lain, Ananda juga riset. bukan cuma lewat teks ya. Maksudku, pengetahuan kan tidak cuma kita, produksi pengetahuan kan tidak cuma kita dapatkan dari membaca, dari menonton, dari ngobrol dengan orang. Tapi yang kita bisa mengetahui, kita film, sangat frustratif. Dengan ngobrol, ya dengan orang-orang yang mungkin bisa aku pantau ya, gitu ya, menarik. Karena kalau dilihat, kalau bagi kalian yang, saya nggak tahu, ini banyak yang latarnya di provinsi Banten ya. Dan nggak tahu, kayaknya banyak baca sejarah juga mungkin kan? Ya sedikit banyak. Nah ya, karena beberapa kan seperti mengangkat sejarah. Saya nggak tahu apakah ini fiksi, maksudnya kejadian yang sudah ini tidak ada, hanya fiksi, atau kejadian yang tadi seperti kamu itu anonim dengan kejadian ini ada, tokohnya yang mungkin tidak ada, gitu, atau itu. Dalam menulis fiksi sejarah aku tidak pernah bermain-main dengan berusaha secara kronologis mungkin ya. Dan mengapa muter-muter peristiwa kadang-kadang menulis fiksi, terutama yang realis, menguraikannya dalam bentuk kronologis yang sangat ketat. Tapi kebetulan aku tidak berani bermain karena itu. Aku hanya bermain misalkan pada kecenderungan sampai ke ini. Susun bagaimana kecenderungannya itu kan tidak susun diceritakan, cuma diceritakan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kita lama berbahaya. Jadi bisa gampang ya seperti itu, mau ke sana kan. Dan kebetulan menggunakan nama ini Susen. Kemudian digambarkan bagaimana mempekerjakan orang-orang sekitarnya dan pekerja Rodi. Jadi kira-kira aku bermain-main di gambaran itu. Bagaimana kondisi pada era itu. Tapi tidak kemudian secara ketat mengaturnya dalam urusan kronologis. Hanya mengambil satu potret kejadian, satu potret apa. Ini cerpen juga kan di novel ya. Nah, selain itu risetnya berarti banyak baca. Membaca itu kan kalau kata Mbak Desi Tirayu itu bukan hanya membaca buku, membaca kejadian, membaca waktu dan hal-hal kayak gitu. Berarti berat nggak jadi penulis? Kalau menurut Ananda? Kalau menurut dengan banyak harus riset nih. enggak sih seru dong. Terus. Bukan sesuatu yang nggak tahu ya, kalau menulis sebagai pekerjaan itu memang maksudnya bekerja dengan ada deadline-nya, target segala tadi itu ada yang menerapkan. Tapi kalau sampai di jalan, aku sih bisa belajar banyak hal dari bekerja.
satu karya di cerpen ini biasanya selesai berapa lama? Oh, aku termasuk penulis cerpen yang menulis cerpen agak lama, bisa mungkin aku 1 atau 2 bulan. Dan selalu Kenapa? terutama aku selalu Tapi karena berat ya, karakter kalau kalian baca buku ini nggak tahu sih, tapi untuk beberapa cerita ya, untuk beberapa cerita. Apalagi cerita lo karena panjang. Nggak kayak cerpen soalnya kalau cerita kalau saya. Tapi kalau buku bener nggak sampai lupa sama apa yang lagi ditulis. Kalau intens kan selama 1-2 bulan itu kan membutuhkan apa lagi? Karakter kita harus butuh apa lagi? Apa? Kan kalau nulis novel itu biasanya katanya mereka tuh bikin karakter gitu. Tapi salah juga kayak online. Iya, aku bener enggak. Kamu cerpen ya, nggak tahu kalau. Nih kalau novel kan katanya akan lebih rapi kalau pakai offline. Kalau cerpen enggak berarti. Kalau aku enggak. Mungkin teman-teman yang lain menulis cerpen ini pakai. Jadi itu Karena selalu berubah itu loh. oh, dinamis ya. Nggak bakal Bisa nggak banyak gitu ya. Berarti tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini itu lahir secara spontan. Maksudnya tidak direncanakan. Ini saya pengen tokoh ini. Beberapa lahir karena kebutuhan cerita ya. Karena kebutuhan cerita seperti ini kan tokoh anak-anak. Karena kebutuhan ceritanya anak-anak ini watak seperti ini, cara dia menghadapi masalah harus seperti ini. Itu belakangan aja yang mengikuti kebutuhan cerita. Ada beberapa kan yang tokohnya anak-anak, ada 3 atau 4. Topeng dari yang beda banget. Ini nggak tahu sih, bukan saya nggak tahu. Sangat bagus arti. Ini pengalaman baru. Nah, di sini ada cerita tentang mengenal Arswendo Atmowiloto. Kesuka itu sama. Sebetulnya Arswendo kan bukan tidak sejaman denganmu kan, ketika dewasa Arswendo sudah tua dan kemudian almarhum gitu. Cuma ada beberapa sejarah hidup Arswendo yang memang sangat menarik untuk diangkat ke dalam diksi. Kebetulan aku membaca itu, aku saat riset aku mencari-cari majalah Tempo gitu, bagaimana kasus Arswendo itu digambarkan beritanya seperti apa, seperti apa. Aku menangkap itu. Kalau misalkan aku lihat ya, kalau tadi kan kalau yang mengenal Arswendo itu kan yang ditulis langsung di sana. Ada sudah di bawahnya apa ditulis? Iya. Cerita-cerita lainnya. Mungkin misalnya atau memang ada keresahan yang kayaknya ini penting tema ini. Ini kayaknya baik dulu kayak ini deh karena ini tentang ini. Selalu ada pemantik ya, masing-masing cerita tapi membutuhkan rangsangan ya. Kadang-kadang rangsangan itu hadir saat aku menonton film, membaca buku bagus yang mungkin sangat potensial untuk digarap ke dalam cerita pendek, atau kadang-kadang aku yang memiliki keresahan seharusnya begini gitu. Kehidupan kita seharusnya begini gitu. Agung ya, maksudnya seharusnya ada yang bisa kita angkat gitu ya. Keresahan lah ya. Masuk misalkan cerpen-cerpen soal catur, ada beberapa cerpen ada rame-rame dulu kemarin tuh. Cuma rame catur sih Dewa Kipas tuh kan. Dibilang bahwa sangat tidak mungkin ada orang biasa yang tiba-tiba bisa seahli itu bermain catur. Aku tidak mengambil kasus Dewa Kipas ya, tapi dalam sejarah membuktikan memang ada kok beberapa tokoh yang memiliki bakat alam untuk bermain catur. Terus kan orang-orang di Padang, orang-orang di Batak, kan punya caturnya sendiri tuh. Di sejarah tuh ada namanya Narsar Karmaro. Dia tuh bukan pemain catur profesional, dia pemain catur kampung gitu ya, kalau istilah kasarnya. Tapi dia seorang master, punya gelar master. Max Ewe tuh, dia tuh salah satu grandmaster dunia, kan pernah tur ke Indonesia, ke Hindia Belanda, bertemu dengan Narsar Karmaro. Kan kalau catur tuh permainannya sangat bisa dicari ya di internet, ada langkah-langkahnya, sangat bisa dilacak antara Narsar Karmaro dan Max Ewe. Terbukti permainannya pun sangat berimbang. Itu Max Ewe ya, grandmaster top dunia pada waktu itu. Bermain dengan Narsar Karmaro yang di Hindia Belanda mungkin tidak mendapatkan pendidikan catur secara profesional. Itu dia bisa sebetulnya anggapan bahwa pemain catur itu tidak mungkin lahir di kampung, itu sesuatu yang sangat
Bahkan di India ada Mian Sultan Han. Ini juga seorang bukan pemain catur profesional, tapi bisa bertanding dengan Grandmaster, Women International Master. Itu yang melatar belakang tentang cerita. Iya, kalau komunikasi banyak orang banyak cuma mungkin emang Ya, Pak itu udah memilih untuk tidak jadi profesional aja. Terus, gitu. Sini sih malah yang kalian itu satu kesannya berarti lihat dari situ ya, yang ada cerita tentang caturnya. Terus yang kedua, ini saya melihat ada satu cerita yang tentang apa ya? Yang dia dipegang sama. Oh ya, nilainya Oh ya, itu berdasarkan ya. itu sesuatu yang sangat lazim tuh ya. Apalagi di masyarakat nelayan ya, kultur di masyarakat nelayan itu sangat patriarkal. Di mana laki-laki kemudian yang menjadi ya bapak rumah tangga lah kalau dalam kultur masyarakat tradisional begitu. Dan perempuan itu secara ekonomi sangat rapuh kan. Ya, maksudnya kalau mungkin kalau di masyarakat petani para perempuan bisa ambil bagian dalam kerja-kerja yang lain ya. Kalau di petani kan paling mungkin dia memanfaatkan ikan yang kasih itu jarang ya. Jadi secara ekonomi sangat tidak berdaya seperti itu di kampung itu dan aku dan sangat terikat tidak berdaya secara ekonomi. Jadi dengan kata ini sangat mungkin untuk mendapatkan kekerasan. Ya kalau ada kamu sih bisa apa jadi kayak gitu. Iya, sangat ada ketergantungan ada ketergantungan. Ya jauh lebih besar ya. Berarti saya nggak tahu ya, tapi kalau kalian baca cerita ini kalian akan banyak menemukan keresahan sosial, ya kan? Dan itu yang saya lihat mungkin oh berarti kan ada memang oh ya bayi itu pesisir ya. Soalnya saya baru nggak, oh iya di sini tuh banyak cerita yang berlatar belakang pesisir karena kan ada besar. Oh iya. Setelah buku ini ada rencana mau bikin buku lain? Aku bukan bikin novel. Oh. Saya baru satu kalimat. Dimulai dari selamat pagi. Soalnya kalau misalnya merhatiin ini nggak tahu banyak pesisir deh. Iya. Di cerpen-cerpen sebelumnya juga. Kemungkinan. Karena dekat ya. Dan sampai sekarang ketika berusaha menulis tentang keresahan orang kehidupan orang kamu masih udah 5 tahun gitu ya, udah 5 tahun pernah di sana, ya sudah bisa Belum urban tapi bisa juga. Mungkin harus tinggal minimal Tangerang. Dan ngerasain resahnya masyarakat urban gitu. Karena kalau merhatiin karya-karyanya Kanada di sini nih teman-teman, ini akhirnya saya bisa bilang bahwa worth it to recommend itu karena kita mengungkap banyak keresahan sosial yang sangat dekat sama kita, mungkin dekat dengan masyarakat Serang gitu. Karena mungkin kalau tinggal Jakarta keresahannya pasti berbeda lagi. Tapi ketika kita tinggal di daerah, kita tuh merasakan keresahan sosial ada di buku ini gitu. Dan memang latarnya banyak daerah ya kan? Beberapa cerita ditulis tuh tempatnya, Serang, Surabaya. Tapi kenapa cerita-cerita yang lain beberapa nggak ditulis? Kadang-kadang memang lupa aja. Itu alasan praktisnya ya lupa aja. Nggak ada alasan ideologis di balik itu. Lupa. Saya sih pas ngeliat, oh ini tuh Serang, ini kan yang lainnya, oh ini ya, oke, ini ya, oh ada lagi. Emang Kanada aslinya orang? Aku orang Maluku, orang Salam. Orang merasa nggak jadi nelayan atau orang lain? Enggak ada, aku bukan nelayan, tapi sebagai anak-anak yang nelayan di pesisir, aku pernah beberapa kali ikut laut. Kalau di istilahku itu nguras, itu membersihkan kapal-kapal nelayan. Untuk bermain-main, anak-anak tuh bermain-main di laut ya. Sering bermain sangat tahu banget. Berarti kalau istilah-istilah ini adalah sesuatu yang ketika kita makin sering berada di sana, pasti akan tahu. Yang mana yang paling berkesan? Kagum 5 juta sih. Yang Laksmen itu. Oh ya. Itu tuh cerpen yang kutulis dengan paling singkat karena pada mulanya itu kebutuhan lomba dan banyak pakai. Nah, kemarin kan saat aku menyatakan lulus Ubud, salah satu yang aku pilih bukan saya ini. Ya kan? Oh iya, perlu diketahui Kanada ini akan ikut Ubud Writers. Oh ya, Ubud Writers Readers Festival gitu.
Jadi aku menjadi kebanggaan Banten karena salah satu penulisnya mengikuti festival. Itu yang mana yang senang? Aku juga sangat terkesan itu karena mendatangkan sejumlah bukaan. Jadi samping itu juga proses menulisnya sebetulnya saya singkat, tapi mencari bahannya itu Indonesia itu lumayan. Aku harus langganan majalah Tempo. Oh segitu? Iya, pinjam punya temen gitu. Soalnya kalau berita-berita itu kan kasus Arswendo kan terjadi mungkin pas era 90-an kali ya, era Orde Baru. Nggak ada data di digitalnya itu nggak ada, cuma ada beberapa di majalah Tempo terutama yang sangat banyak sumber beritanya ya. Kita menggunakan yang Tempo buat tahu gimana sih seramai apa tuh kasus Arswendo itu gitu. Dan kasusnya kan sangat wah gitu ya, lucu tapi aku bisa memaklumi. Dan Ananda ini itu yang paling berkesan itu yang proses menulisnya paling cepat di antara yang ada di buku ini. Proses menulis aku termasuk riset Termasuk risetnya yang ngalir aja gitu, ngalir banget. Yang ngalir banget sih mungkin cerpen-cerpen periode masih belajar ya. Di sini ada kayaknya. Kalau masih belajar mau kayaknya nggak dimasukin ke sini. Nggak, maksudnya bukan belajar menulis ya, tapi belajar buat ngambil switch term itu beralih ke yang lain. Aku kan beberapa tahun belakangan aku sangat tergila-gila pada bagaimana sih para penulis prosa kita menggunakan anak kecil sebagai narator. Itu kan menurutku sangat menarik. Mungkin karena aku masih muda jadi tidak bicara penulisnya itu. Jadi aku berusaha buat tulis menjadikan anak-anak sebagai narator. Salah satunya Permen itu lihat sekali itu karena dimuat di detik kan. Tapi itu salah satu yang sangat cepat proses penulisannya. Tapi aku merangsang dengan membaca cerpen-cerpen Tutut Ea, Gunawan Marianto yang disingkat karena memang anak-anak sepolos itu gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa itu mudah ya. Iya. Jadi lebih apa ya? Ya bukan singkat bukan berarti Iya. cuma kayak ya karena usianya dekat jadi tahu bagaimana karakternya. Kalau misalkan nggak tahu nih, kalau di cerpen setiap tokohnya itu ditentukan gitu, oh karakternya kayak ini, Ya. kayak gini. Ya harus. Oh sama aja. Pada semua prosa idealnya kan seperti itu kan. Jadi ada ini loh, ada perbedaan antara karakter ini dan karakter itu. Si A dan si B-nya harus Iya. beda. Ketika karakternya sama semua nggak seru. Aneh gitu. Dan bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan Iya. aja ya. Gitu. Ada banyak. Nah itu. Identitas Dan kan banyak ya. Kayak ini cara marahnya si A dan cara marahnya si B. Iya itu. Kayak yang di cerita catur kan sebenarnya ada beberapa tokoh orang yang Iya. sama yang catur kan. Tapi digambarkan berbeda. Iya. Ada yang paling boleh ketahui lagi kan ada ini pemenang penulisan cerpen di DPK Banten Iya. 2019. 19. Itu yang diikutin yang mana? Yang ini Ilya Susen kebetulan. Oh. Persembuhan terakhir Ilya Susen. Hebat. Dan menulis besar yang jalekan. Belajar nulisnya di mana tadi kan? Amin dong. Aku nggak pernah ikut belajar nulis secara intensif gitu, tapi aku membaca sih. Jadi saya karena itu. Misalnya aku pikir bahwa kamu ikut kelas menulis di mana? Wah, aku belum. Paling ya gabung dengan teman, saling baca, saling koreksi, itu sih. Akhirnya berani bahwa kemudian nulis cerpen masukin ke misalkan jok atau tentara itu keberanian aja, iseng aja. Dan kebetulan ya itu lolos gitu. Iya, jalannya agak dimudahkan gitu. Jadi nggak pernah ikut komunitas yang aktif menulis gitu. Dan sekonsisten itu kalau nulis. Ini buka laptop lah ya. Ya kita buka Word ya. Word lah, enggak. Nulis satu kalimat, dua kalimat nggak buruk kan? Ini latihan ya. Jadi dalam tiap hari kalau kalian jadi penulis salah satunya adalah harus nulis tiap hari. Iya, dan membaca. Oh ya, itu kayaknya bekal utamanya justru itu ya, membaca. Dan nongkrong. Oh, karena akan dapat banyak informasi dan pengetahuan baru. Dalam sebulan berapa buku kan? Beberapa bulan terakhir karena fokus nulis skripsi mungkin agak lewat ya. Tapi biasanya aku hampir tuh 10 bulan. Sebulan? Iya,
5 diantaranya sastra, maksudnya sastra kan bisa dibaca 1 atau 2 hari kan beres, bukan buku-buku akademik gitu ya. Ini mungkin hal yang mahal ditemukan di anak muda kita hari ini ya. Dalam 1 bulan itu kan 30 hari lah ya, ratanya misalkan. Berapa kan tadi berapa buku? 10 buku. 1 bulan ini sudah baca berapa buku? Alhamdulillah saya 2 ya, karena ini salah satunya disuruh 3 deh. Nah, ada 3, lumayan ya. Berarti 5-nya harus sastra. Iya. Atau kayak misalkan, ini pokoknya targetnya sih? Target. Pada sebelum skripsi ya? Oh jadi ini akan ada ini ya, ntar nih periode menulis yang akan ada adalah sebelum skripsi dan sudah skripsi. Jeda dulu kan, pas skripsi kan kita harus fokus ya. Apakah genrenya berubah setelah skripsi? Kita lihat. Tapi sebelum skripsi emang kayak gitu. Tapi menurutku aku bukan mau ngoreksi ya, pendapat Rena tadi ketika anak muda itu jarang menulis. Aku selalu menganggap bahwa aksesnya loh yang nggak ada. Aku ya, akses buat membacanya ya. Meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang memang tidak gemar membaca ya. Tapi dulu saat aku di kampung, aksesnya sangat sekali sulit, harus ya menyisihkan uang jajan misalnya kan. Beda ketika aku di kota, misalkan ada perpus, ada banyak lah untuk membaca buku, ada cukup banyak akses. Tapi ketika di kampung kan agak sulit ya. Tapi bukan berarti mereka tidak gemar membaca tuh, sangat gemar gitu. Iya. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau misalnya kayak dari kemarin ini saya bertemu beberapa, sebenarnya kalau saya lihat mungkin mereka juga bukan yang suka baca ya, tapi seringnya bacanya itu nggak selesai. Iya. Nah, Dan belum menemukan buku yang tepat mungkin ya. Iya betul, saya rasa sih itu. Karena kan katanya kita akan jatuh cinta pada buku-buku tertentu ya, dan kemudian akhirnya ya jadi suka baca terus gitu. Nah kalau dari kemarin saya lihat ada kecenderungan mereka lebih suka memang kayak baca Wattpad ya, terus Frizo, ada tuh beberapa situs untuk membaca tuh mereka suka itu gitu. Cuma pas baca selesai nggak? Enggak. Ya karena gampang kedistrak ya gitu. Nah ketika ditanya misalkan dalam sebulan selesai berapa buku dalam bentuk apapun ya bukunya ya, bukan cuma cetak gitu kan. Mereka tuh nggak akan berani jawab karena ya tadi nggak selesai bacanya gitu. Nah dengan Kanada hari ini misalkan 10 buku dan selesai, berarti kan memang menyisihkan waktu untuk itu kan? Apa? Menyisihkan atau memang ini pokoknya emang jam segini sampai jam segini waktunya baca? Aku rasa itu jadi kewajibanku ya. Di satu sisi kebutuhan, dan di sisi yang lain aku juga kan sering nulis resensi ya untuk media cetak. Jadi itu udah jadi suatu kewajiban. Dan 10 buku tuh bukan capaian yang tinggi ya. Teman-temanku Saiful Rahman itu bisa 20 per bulan tuh. Ya mungkin karena mahasiswa ya, mahasiswa tidak punya banyak tanggung jawab, tidak punya keluarga yang untuk ditanggung, tidak bekerja, jadi lebih punya banyak waktu untuk membaca mungkin ya. Kalau Kak Nanda lebih suka baca buku cetak atau itu? Aku cetak ibu ngantuk. Kalau ibu justru nggak kayak ini. Jadi harus cetak. Harus cetak. Kalau baju buku harus beli atau bisa minjem aja? Aku selalu beli sih. Koleksinya banyak ya? Koleksi bukunya. Tidak memalukan. Dan kayaknya kalau aku ngeliatnya genrenya harus variasi ya kalau jadi penulis ya. Ini sesuatu yang kurasa pada akhirnya tadi ya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tapi pembaca yang baik setiap orang bisa jadi pembaca tapi belum tentu bisa jadi penulis gitu. Karena butuh kemampuan khusus nih. Kalau aku melihatnya ketika menjadi penulis, salah satunya adalah karakteristik konsistensi gitu. Konsistensi yang paling sulit dan paling mahal. Yang paling mahal. Maaf semuanya karena kesalahan teknis. Kira-kira tadi tempat berhenti. Tadi saya mengungkap sebuah kejujuran sebenarnya sama kanan saya. Ini gara-gara baca buku ini akhirnya saya menjadi George Orwell. Selama ini saya kalau membaca saya sempat ngelihat di sini ada beberapa karya dia kan banyak mengangkat keresahan sosial ya. Dan gara-gara buku ini, jadi saya itu pembaca yang homogen. Kan kalau Kanada tadi tipikal bacanya sangat variatif ya, kaya. Dan itu tergantung di karyanya. Saya itu bukan tipikal pembaca yang
membaca, mungkin baca banyak buku gitu ya, sekolah. Tapi genrenya seragam gitu. Nah karena buku ini, saya kira baca George Orwell karena banyak pesan sosial. Cuma kan ya beda latar tentunya, katanya Eropa gitu. Dan ini banyak latarnya saja barisan itu. Tapi kayak beberapa nama tidak menggunakan tanpa latar tempat tertentu ya. Cuma kalau saya perhatiin, saya nggak tahu nama kayak Orwell itu kayaknya bukan nama Banten. Nah, kalau Marawulan itu sebetulnya nama Bugis ya. Cuma kan di wilayah pesisir orang Bugis itu kan dulu ada ya. Di Banten di mana. Jadi hibrida gitu. Jadi identitas yang hibrid kalau gitu. Bisa pakai antara orang sana dari orang Banten lokal. latar ya. Berarti latarnya selalu pesisir ya. Iya, kalau latarnya mayoritas ya. Mayoritas pesisir karena kanannya memang tinggal di daerah pesisir. Kenapa tidak menggambarkan keindahan banyak? Oh ya, ini ada jawaban pasti serius nih. Baru mulai dari tadi kayaknya santai banget kan tiba-tiba nanya serius katanya. Apa ya, kalau aku pribadi selalu tidak bisa menghindar dari godaan untuk menulis sesuatu yang eksotik gitu ya. Aku nggak mau cerpen-cerpenku jadi semacam panduan wisata gitu, jadi semacam turisme gitu. Aku nggak mau. Aku tahu bahwa daerahku misalkan memiliki kearifannya sendiri, memiliki kearifan lokalnya sendiri, tapi aku masih kesusahan untuk menggambarkan itu untuk jadi mata Eropa itu loh. Kan selalu ada jebakan itu kan ketika menulis sesuatu yang daerah gitu, tentang lokalitas kita selalu ingin menceritakan ya sesuatu yang indah-indah, padahal kan dimanapun itu selalu memiliki kompleksitasnya sendiri, selalu memiliki perannya sendiri, lebih utamakan itu kan. Karena yang diangkat akhirnya ya manusianya ya. Iya. Kalau di kumpulan cerpen ini adalah manusianya, mungkin bisa menjadi tantangan. Iya Bu. Satu cerpen mungkin ya menggambarkan, karena kan pantainya Mbak itu sangat indah gitu ya. Dan kayaknya belum banyak orang kesana ya kalau dari Jakarta. Mungkin Sawarna yang udah mulai ada ini ya. Kalau Binoang sih masih jarang, masih warga lokal aja gitu. Tapi indah banget. Iya, kita pernah lewatin dan lihat, oh iya gitu tuh. Tapi kayak saya nggak tahu, saya berpikir kayaknya kalau kata-kata yang masih kayak gini yang baik ke situ manusia. Ya, anggapan seperti itu. Karena ada yang hilang. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, kan ada dikorbankan dan justru lebih baik. Nah, untuk kalian yang pengen punya referensi bacaan baru, aku rasa ini salah satu buku yang Mas Rit ya. Pun pas aku melihat covernya, aku juga bertanya-tanya, ini pemilik aktrisnya. Ini milih sendiri, gambar sendiri, udah digambarin. Jadi kan ada 3 desain ya. Cuma aku suka ini. Oh, oke. Lucu itu. Oh, oke. Lucunya agak misteri ya. Kenapa? Belut. Kenapa? Di cerpen itu kan ada belut. Di versi bulan terakhir dari tulisan ada satu belut. Oh, karena mengambil dari judulnya dan Iya. oke. Ini sangat representatif kan ini. Ada Anonim gua. belut ya, gitu ya. Ini sangat anonim. Oh gitu. Karena apa ya Pak Dad? Ini aku nggak tahu ya. Ini karena novel-novel mungkin ya, aku mainnya kurang jauh gitu. Iya nggak, maksudnya kita kan covernya ini. Terus tadi temenku juga nanya, covernya menarik apa? Unik kata temenku gitu. Terus ya, agak biasa ya untuk ini. Apakah? Oh ya, karena ya desainnya itu ya, tokoh anonim yang sebenarnya mungkin karena dia juga tahu biasa ya. Saya sama beliau. Nggak terlalu. Karena kayaknya boleh nih diangkat. Iya. Dan menarik ya, Tan Malaka tuh sosok yang sangat menarik lah. Kayak gitu ya ceritanya. Sejarah perkembangan Indonesia sangat menarik lah. Tidak bisa kita lewatkan itu saja. Kayaknya bukan secara materi ya maksudnya, secara pemikirannya kayak paling ya. Ini tuh ada beberapa novel yang kalau saya ngeliatnya ya ini Banten banget, bukan tadi Banten banget. Tapi ada yang latarnya kayaknya kalau yang itu latarnya bukan di sini. Di Wittenzorg itu di Bogor. Kayak Wittenzorg sama Melayu ya, Sumatera. Iya.
ngangkat dari yang tadi apa? Dasar kalau tuh catur. Itu gara-gara apa akhirnya kan lucu juga nih kalau jadi cerpen. Karena aku kan kalau catur tuh jenis olahraga yang sangat eksklusif ya. Maksudnya selalu ada anggapan bahwa yang bermain catur itu orang pintar dan harus dididik secara profesional. Itu bukan sesuatu yang buruk, kan kita harus dididik secara profesional. Tapi kita tidak bisa menutup mata pada pemain-pemain di pasar, di pangkalan ojek. Kadang-kadang mereka pemain yang brilian. Narsar itu contoh pemain yang brilian dan kebetulan mendapat sedikit tempat pada zaman kolonial atau pada zaman Hindia Belanda, dan menurutku itu ya sangat menarik sebagai fiksi ya. Mana yang lebih dulu ada tokoh ini atau nggak senang? Itu sesuatu hasil itu riset tentang catur atau bisa baca aja? Aku lagi baca Stefan Zweig waktu itu, yang The Royal Game. Itu kan cerpen novela tentang catur gitu ya. Dan aku mikir kayaknya menarik deh. Soalnya di Indonesia kan dibanding olahraga misalnya sepak bola, ada beberapa penulis yang menjadikan sepak bola sebagai bahan untuk menulis prosa kan. Ada Mahfud Iwan yang menulis tentang bola, Jan RS. Tapi catur kan kelihatan sangat berjarak ya dengan prosa. Jadi kayaknya menarik deh. Kecuali Stefan Zweig gitu ya. Akhirnya gara-gara baca itu. Iya, terus kayaknya menarik ya catur. Di satu sisi catur sangat eksklusif, di sisi yang lain itu kan tokohnya antara budak dan penjajah gitu ya. Sebenarnya itu permainan yang dekat dengan sama masyarakat juga ya. Betul. Karena maksudnya murah. Iya. Nggak beli papannya udah banyak sama siapa aja gitu. Kayak gitu. Berawal dari baca novel. Iya, berarti. novel Zweig. Terus akhirnya coba-coba cari tokoh nungguin ini. Enggak, aku catur dari kebetulan aku suka main catur dan tahu Narsar tuh aku kalau nggak salah tuh nonton pertandingannya atau apa gitu ya. Di YouTube tuh ada tuh yang bikin antara Narsar sama Mas Ewe atau sama siapa. Ini menarik nih. Soalnya jarang kan pada era itu sangat jarang kan. Hindia Belanda ada pecatur lokal yang profesional gitu. Kemudian jarang. itu lihat ya. Iya. Kalau sekarang kan gue udah banyak. Tapi langsung lah itu riset sejarah jadi si Tuan Enos itu. Oh, enggak sampai sejauh itu sih. Enggak tuannya siapa, tapi aku menggunakan itu sebagai Olatannya pengalaman, aja iya. ya. Bahwa ada Dia mengatakan bahwa kamu kan dan segala macam. Iya. Ini ya. Oh iya. Ini beberapa kali di sini ada tokoh yang suka judi ya. Oh iya, itu salah satunya si yang orang Belanda. bukan Narsar, Badri ya. Ya, si Badrinya. Terus sama yang satu lagi ada yang suami istri. Dia suami istri, dia sering berkumpul dengan istrinya dan minta tanah istrinya untuk dijadiin taruhan judinya. Apakah karena ada sebuah fenomena di masyarakat sekitar kita di sana? Enggak sih. Ini judi ini penyakit berbahaya. Ya betul, saya setuju Iya, soal itu, benar. tapi saya Dekat dengan tidak. saya tidak. Cuma jelas fenomena bahwa ini realitanya bahwa judi itu bisa menghancurkan keluarga, membuat pertemanan. Dari judi ya, guys. Saya pengen ini kayaknya ada di sini. Enggak ya? Ini kalau kalian mau ini kalau beli di mana? Mungkin langsung ke pemojok atau cari di marketplace Di gitu. daerah Iya, akses ada. harganya 59. udah punya? Belum ya? Ini serius. Enggak tahu ya, tapi kayaknya kalau suatu hari nanti kalian dikasih tugas baca buku dan bebas genrenya, kalian coba baca buku ini ya, bikin resensinya dari satu cerita aja, kalian pasti akan Tapi harus 15 tahun ke atas ya. 15 tahun dari ke atas. SMA dan kuliah, dia udah boleh baca karena ada yang lagi ingat-ingat Tapi enggak eksplisit ya. enggak Enggak gitu. Ini bagus serius. Saya jadi pengen tulis. oh enggak, saya baru bilang gini, kalau ini saya tidak seberani, saya nggak tahu. Saya rasa menulis itu butuh keberanian. Karena jujur Kepercayaan sama diri. diri, karena jujur sama diri sendiri nggak sih? Nah, Ya, maksudnya ketika kamu marah, ya tulis. Nah, itu salah satu godaan ketika menulis. Sebetulnya kan kalau kita menulis sebagai profesional kita harus menghindari keakuan kan. Hmm, Karena
pandangan-pandangan kita harus menghindari itulah. Kecuali memang kita kebutuhan menulis misalnya diary kan, atau autobiografi misalnya yang memang menghendaki adanya keakuan itu hadir di tulisan kita. Kalau dalam cerita pendek, novel, puisi, bisa mungkin menurutku ego penulisnya ya. agar tokoh kita itu bukan kita. Tokoh kita itu bukan kita loh. Tapi dalam tokoh itu, tapi kan kita ingat, kemarin tuh saya dengar dalam tiap tokoh yang kita akan menulis biasanya ada sekian persen Iya. Iya, pasti ada. Ada pasti tidak bisa dihindari. Nah, kalau saya ngeliatin profesi menulis itu adalah profesi yang jujur. Betul. Karena dipaksa untuk itu. Kesan pribadi harus dipaksa di situ. Kesan sosial ya maksudnya. Atau apa-apa yang menurut kita, misalkan nih ngeliat sama sering bolos. Ataupun kayak aku saya ngeliat tentang yang kehidupan yang nelayan tadi, yang perempuan pada akhirnya dia memilih. Jadi saya juga bisa kok jadi. Jadi buat mereka kalau kayak ini kan kapal, dia beli kapal kan soalnya. Terus itu kan sebuah kejujuran pemikiran dan gak semua orang berani untuk membuka apa yang dia pikirkan. Gitu. Karena kalau misalkan kita hari ini main sosmed, orang hanya membuka pikirannya dengan sangat cepat tanpa berpikir. Iya. Tapi kalau penulis, you have to think twice, even more gitu. Menulis, ya kan? Dan bertanggung jawab sama tulisan, karena bagi saya ketika seorang menulis dan jadi apalagi jadi karya ya, dia berarti artinya dia bertanggung jawab atas apa yang dia pikirkan kan? Gitu.